Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini sehat semuanya dan dalam keadaan bahagia. Kali ini, pagi ini Bu Hotim ada jam pelajaran di kelas 10. Gimana siswa baru mungkin sebagian masih belum ada yang kenal dengan Bu Hotim, maka akan saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, SPSI. Saya di sini mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Pagi ini Bu Hotim akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan dan konseling. Jadi ingat anak-anak, BK adalah sahabat kalian. Tapi seringkali ketika anak-anak atau siswa baru belum mengenal guru BK-nya, saya tanya. Sekedar saya ingin tahu bagaimana reaksi atau persepsi anak-anak tentang guru BK atau tentang bimbingan dan konseling. Persepsi anak-anak macam-macam. Saya tanya, apa menurut persepsi kalian tentang BK? Dalam benak mereka ada yang menjawab, BK adalah guru yang galak. BK adalah guru yang suka menghukum, atau BK itu polisi sekolah, iya enggak? Nah, mungkin di benak kalian juga karena siswa baru ya, belum mengenal siapa guru BK di SMA Ma'rif Sukoharjo. Mungkin ini saya jelaskan biar tidak ada kesalahpahaman dan kalian bisa nyaman dengan guru bimbingan dan konseling ya. Karena itu, bimbingan dan konseling itu apa? Nah, bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan langsung atau tidak langsung untuk mengembangkan potensi peserta didik dan untuk mencapai perkembangan yang optimal serta membantu mengentaskan atau menyelesaikan masalah. Nah, itu anak-anak ya, itu adalah bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan anak-anak tidak salah persepsi lagi tentang bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu mengoptimalkan peserta didik untuk mencapai perkembangan yang baik dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk perkembangan optimal itu yang bagaimana Bu Guru? Jadi anak-anak, perkembangan yang optimal adalah peserta didik berkembang sesuai dengan fase perkembangannya dengan baik. Fungsi bimbingan dan konseling ada 4. 1. Pemahaman. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pengentasan. Dan yang keempat adalah pengembangan. Bu Hotim akan menjelaskan satu persatu fungsi BK, yaitu 1. Pemahaman. Guru BK akan memberi pemahaman atau informasi berbagai macam, mulai dari lingkungan sekolah, ada apa saja yang ada di sekolah, kemudian yang tentang belajar atau sosial dan karir, bahkan tentang kesehatan. Jadi informasi yang dibutuhkan peserta didik, guru BK akan siap memberikan informasi. Yang kedua adalah pencegahan. Guru BK akan mengadakan konsultasi dan pemberian informasi yang bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah pengentasan. Fungsi yang ketiga ini, guru BK akan mengadakan konseling, baik konseling kelompok maupun individual untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah peserta didik. Yang keempat adalah pengembangan. Guru BK akan berusaha mengetahui minat bakat peserta didik untuk mengembangkan potensi atau menyalurkan bakat minat anak-anak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Jadi nanti kalau peserta didik, saya punya bakat dan minat ini, saya cocoknya ikut ekstra apa gitu ya, bisa nanti konsultasikan kepada guru BK. Dan juga nanti, Bu, saya mau kuliah ini, berarti apa yang saya persiapkan, bisa juga konsultasi dengan guru BK. Itu adalah fungsi dari layanan bimbingan dan konseling.
Bidang layanan bimbingan dan konseling ada 4, meliputi bidang layanan pribadi, bidang layanan sosial, bidang layanan belajar, dan bidang layanan karir. Di sini Bu Khotim akan menjelaskan apa sih bidang layanan pribadi itu. Bidang layanan pribadi tujuannya untuk mengenal siapakah diri saya. Jadi anak-anak biar mengenal diri saya adalah harus sering introspeksi dan juga butuh bantuan untuk orang lain menilai diri kita. Jadi kita bisa konsultasi siapa diri saya, apakah diri saya termasuk tipe ini nih. Kita bisa melayani, yaitu bidang layanan pribadi, siapakah diri saya. Yang kedua adalah bidang layanan sosial. Karena seseorang itu ada 2 macam tipe, yaitu tipe introvert dan tipe ekstrovert. Jadi tipe yang introvert yaitu tipe orang yang tertutup, tidak suka bercerita, tidak suka berkumpul dengan banyak teman. Jadi senangnya serius sendiri, jadi punya apa-apa tidak senang diceritakan. Jadi tipe yang seperti ini tidak usah kita paksakan, tetapi kita perlu memberi pemahaman bahwasanya kita adalah makhluk sosial, butuh percaya kepada orang lain, juga butuh teman untuk bercerita, gitu ya. Jadi yang kedua ada ekstrovert. Orang yang ekstrovert ini terbuka, lebih terbuka, suka bercerita, suka bergabung dengan teman, dan mungkin banyak teman karena orangnya fun saja, semuanya dia cocok, jadi mudah bergaul. Itu orang yang ekstrovert. Jadi yang ketiga adalah bidang layanan belajar. Jadi untuk mengetahui tipe saya, gaya belajar saya apa, gitu ya, apakah visual, auditorial, atau kinestetik. Macam-macam gaya belajar anak-anak. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus mengetahui gaya belajar peserta didik kita. Kalau gaya visual mungkin lebih mengutamakan saya lebih tertarik dan saya akan lebih memahami kalau pelajaran itu ada gambar-gambarnya. Sedangkan orang yang tipe auditorial akan memahami walaupun tidak ada gambar-gambar, yang penting saya bisa mendengarkan dengan baik, tidak ada suara bising dan tidak ada suara yang mengganggu konsentrasi saya, maka saya akan mudah memahami pelajaran tersebut. Kalau yang kinestetik bagaimana? Saya gaya belajarnya kinestetik, maka saya akan banyak bergerak. Ada gambar-gambar, yang penting saya bisa mendengarkan dengan baik, tidak ada suara bising dan tidak ada suara yang mengganggu konsentrasi saya, maka saya akan mudah memahami pelajaran tersebut. Kalau yang kinestetik bagaimana? Saya gaya belajarnya kinestetik, maka saya akan banyak bergerak. Saya sulit kalau suruh belajar anteng, misalnya sampai 10 menit suruh diam aja, saya tidak bisa, saya harus banyak bergerak, maka itu adalah gaya kinestetik. Itulah macam-macam gaya belajar anak. Yang keempat adalah masalah karir. Mungkin anak-anak, Bu, saya ini minat dan bakatnya saya ini. Saya cocoknya nanti kuliah ngambil jurusan apa? Atau saya nanti mau bekerjanya kepingin menjadi apa? Atau cita-citanya jadi apa? Ya, contohnya misalnya, Bu, saya punya target atau planning jangka pendek, yaitu 5 tahun ke depan. Setelah saya lulus SMA ini, saya akan kuliah di jurusan pertanian. Saya bercita-cita untuk menjadi pegawai yang terjun khusus ke dunia pertanian karena orang tua saya petani, maka saya ingin mengembangkan pertanian biar tambah maju. Atau karena orang tuanya seorang militer, mungkin, Bu, saya akan menjaga benar kesehatan saya dan fisik saya karena saya kepingin menjadi seperti ayah saya, yaitu polisi atau tentara. Atau juga ada yang karena keluarga saya adalah seorang pengusaha, Bu, maka saya akan belajar betul tentang manajemen atau tentang berwirausaha. Nanti kuliahnya saya harus ngambil apa ya, Bu ya, ekonomi atau apa, karena orang tua saya seorang pengusaha.
Mungkin itu, atau ke kesehatan. Saya ambil jurusan IPA, Bu. Nanti jurusan IPA setelah itu saya mau jadi perawat atau bidan atau dokter dan sebagainya. Itu masalah karir. Dari penjelasan tadi anak-anak, mungkin nanti ada yang mau bertanya, materi akan saya share ke grup ya, jadi nanti bisa japri ke Bu Hotin untuk konsultasi lebih lanjut. Maka dari itu tetap anak-anak jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, karena sehat nomor 1 anak-anak. Kita bisa melaksanakan apapun, kita bisa hidup bahagia kalau kita dalam keadaan sehat. Jadi jaga kesehatan betul ya. Nah, ingat selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.